Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi saudara se-Nusantara dan di luar Nusantara yang mungkin menyimak. Bagaimana cara agar disayang oleh para leluhur seperti SP? Hanya satu hal di dunia ini yang takkan pernah terlupakan dan akan terekam selamanya sepanjang sejarah. Apakah itu? Ialah DNA atau darah keturunan. Manusia mungkin bisa lupa, bahkan tak tahu asal dan perjalanan darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Tetapi darah kita takkan pernah lupa dan takkan pernah tertinggal. Meski tersisa hanya sedikit, tetapi akan selalu menunjukkan identitas awal manusia yang sesungguhnya. Dari mana ia berasal dan dari keturunan siapa sesungguhnya? Seburuk apapun kisahnya, darah itu akan terus mengalir. Sebaik apapun maknanya, darah akan terus melanjutkan ceritanya kepada anak keturunan. Ketika darah akan membentuk suatu polanya, bermula dari suatu kaum lingkungan yang awalnya kecil dan sempit, hingga menjadi ratusan ras, bahkan ribuan yang berkembang menjadi miliaran manusia di bumi. Keragaman takkan bisa terelakkan lagi. Faktor alam, budaya, geografis, dan masih banyak lagi adalah penentu perkembangannya. Ini sebabnya sebaiknya kita tidak mencemooh atau menyakiti golongan tertentu lainnya. Karena sesungguhnya kita semua masih dalam satu darah keturunan yang sama. Hanya karena percampuran dan migrasi, maka kita berada di daerah yang berbeda dengan perkembangan yang berbeda. Misalkan saja, seperti yang kita tahu, bersama di Nusantara dahulu, seorang raja besar bernama Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit memiliki 117 anak yang kemudian tersebar di seluruh Nusantara, bahkan di luar Nusantara. Pastinya keturunannya telah melakukan percampuran dengan berbagai keragaman kultur yang begitu banyak, hingga pada manusia di masa kini. Meski ada yang tetap sebagai kalangan terpandang, tetapi ada juga yang terlahir di kalangan mungkin terlihat biasa saja. Tetapi darah keturunan itu tak pernah terlupakan jejaknya, meski kita telah tak mengetahuinya. Beliau-beliau para penguasa kerajaan ataupun kewalian zaman dahulu adalah bagian dari leluhur Nusantara yang takkan terlupakan dalam jejak sejarah Nusantara. Setidaknya jejak darah para keturunannya. Para leluhur yang sangat kita hormati adalah kebanggaan bagi kita semua. Apapun kisah yang tersajikan di dalam sejarah perkembangan suku, ras, adat, budaya Nusantara tanpa meninggalkan syariat-syariat keyakinan.
Nilai-nilai luhur Nusantara merupakan nilai peradaban yang sesungguhnya begitu tinggi, yang telah membawa kita semua harus terus belajar dan menjunjung tinggi keluhuran sebagai jati diri bangsa yang sangat positif. Sang Satria Piningit adalah salah satu dari jutaan manusia di Nusantara yang juga sangat menjunjung tinggi kehormatan leluhur-leluhurnya. Hubungan batinnya begitu erat dengan beliau semua. Meski harus berjarak ratusan hingga ribuan tahun di antara mereka, tetapi SP masih terkoneksi sangat erat dengan para leluhurnya. Hingga begitu banyak leluhurnya yang datang menghampirinya, mendampinginya, mengajarkannya berbagai macam hal dan petuah yang senantiasa menjadi bekal penting bagi kehidupan SP. Dengan kata lain, para leluhur begitu menyayangi dan melindungi SP. Mungkin bagi yang merasa janggal akan sangat sulit memahami hal ini, karena adanya pemahaman tentang keadaan dunia dan dimensi yang berbeda. Tetapi satu hal yang tak bisa dilupakan, bahwa meski tubuh raga manusia mungkin telah mati, tetapi ruh selamanya takkan pernah ikut mati. Ruh suci akan terus mendampingi jiwa-jiwa yang baik dan bersih di setiap keturunannya. Pemahaman inilah yang juga dipahami SP. Seorang satria terbiasa terdidik untuk sangat menghormati siapapun yang lebih senior ataupun sepuh, baik secara keilmuan, kemampuan, dan usia. Tingkatan pemahamannya telah berbeda dari kebanyakan manusia lainnya. Batinnya akan terus merasakan kehadiran pendampingan para leluhur. Rasa hormatnya tak dapat dibeli oleh sebuah harga duniawi. Kepatuhannya akan selalu diiringi desiran angin yang melingkupi kata hati nuraninya. Ketaatannya kepada Tuhan adalah sumber dari pertemuan kehormatannya. Ilmunya menjadi penolongnya dan umat sekitarnya. Itulah sang satria yang sesungguhnya. Ia meyakini bahwa hidupnya haruslah menempuh perjalanan menuju kemuliaan. Meski keprihatinan harus dilaluinya, malu baginya untuk meminta, terutama kepada para leluhurnya. Ia meyakini bahwa kesempatan hidupnya adalah untuk menjaga kehormatan dan menolong dirinya, juga siapapun yang bersamanya. Sang satria tak pernah meminta apapun kepada leluhurnya, kecuali hanya satu hal, yaitu hanya restu dari para leluhurnya demi semua tugas yang harus diembannya, yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya ia memanjatkan doa ampunan dan memohonkan untuk para leluhurnya ditempatkan di tempat yang begitu mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat MC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didampingi oleh para leluhur, inilah bedanya seorang satria Nusantara yang bernama Satria Piningit. Ia tak pernah berani meminta macam-macam kepada para leluhurnya.
apalagi untuk bantuan urusan duniawinya. Karena bagaimanapun, SP lah yang masih diberi kesempatan usia dan nafas kehidupan. SP sangat tidak ingin memberatkan para leluhurnya dengan permintaan-permintaan yang tak patut kepada para leluhurnya, melainkan mengirimkan doa dan penghormatan yang sesungguhnya kepada para beliau semua. Semoga Sobat MC bisa mulai memahami maksud tersirat maupun tersurat dari penyampaian di video ini. Bila para leluhur merasakan keindahan doa dan penghormatan kita, maka tanpa diminta, insya Allah para leluhur pun akan dengan bangga hati untuk mendampingi dan memberikan petunjuknya kepada kita semua sebagai penerus beliau-beliau. Memintalah hanya kepada Allah yang Maha Besar, lagi Maha Kuasa, lagi Maha Hidup. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir, melihatmu. Demikian yang dapat MC sampaikan. Mohon maaf bila tidak berkenan. Yang baik dan berguna silakan disimpan, yang buruknya silakan dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Maya Katlea.